صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وبعد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق الله على ذلك من الشاهدين. Dialah yang memunculkan matahari, bulan dan bintang. Dialah yang menciptakan cahaya. Dialah yang menciptakan alam jagat raya. Dialah yang menggegak-gegukan jantung kita, yang menggetarkan jiwa kita, yang membuat diri kita bisa berpikir. Dia yang bisa melihat diri kita bisa melihat, mendengar, berjalan, dan segala apapun kita tidak akan pernah mampu melakukan kecuali atas takdirnya, atas ridhonya, atas cintanya, atas kasih sayangnya. Dialah Allah Jalla Jalaluh. Dialah sang pencipta alam semesta yang sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketundukan, ketaatan, kepatuhan, ketakwaan kepadanya. Dan semoga benar-benar di detik ini hingga sampai detik akhir hayat kita senantiasa diberikan kesucian lahir dan batin dan diberikan kebaikan lahir dan batin sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Banyak di antara penduduk bumi, hingga konon lebih dari 7 miliar penduduk bumi, semuanya berharap hidupnya ingin bahagia. Wabil khusus di bulan Ramadan setelah lewat dan saat ini bulan Syawal, Idul Fitri, kembali ke dalam kesucian kita, maka kita pastinya tidak lepas senantiasa memohon kepada Sang Maha Suci yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benar-benar kita mendapatkan kesucian lahir dan batin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari sekian banyak penduduk bumi tadi, semuanya ingin bahagia, apapun profesi kita, baik kita menteri, petani, gubernur, lurah, RT, RW, pengusaha, pedagang, apapun, pasti kita hanya ingin ujung dalam kehidupan kita senantiasa untuk mendapatkan bahagia. Bahkan ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan riset tentang kebahagiaan baik di Eropa, di Asia, hanya ingin mengkaji dan memahami what the meaning authentic happiness. Apa sejatinya sa'adah? Apa sejatinya bahagia itu? Dan ternyata saudaraku, di antara banyak penduduk bumi ini tidak banyak merasakan bahagia, tapi justru mereka banyak yang sengsara. Sebab apa?
sebab dia salah dalam memahami kebahagiaan, sebab dia salah untuk dapat menggapai bagaimana dirinya bahagia. Menurut penduduk bumi yang banyak, bahagia itu banyak hartanya, mobil mewah, rumah megah, tanah di mana-mana. Tapi justru mereka banyak yang tersesat. Justru mereka banyak yang dalam keadaan lalai dan lupa akan kebahagiaan yang sejati. Apa kata Allah? Bahwa kebahagiaan sejati itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang sejatinya bahagia menurut Allah adalah dia yang tidak pernah khawatir dengan apapun yang akan terjadi. Dia senantiasa ridha apapun takdir yang terjadi, dan tidak pernah bersedih atau kecewa apapun yang telah terjadi. Saudaraku sekalian, maka pemahaman yang sederhana pada saat kapan sebenarnya kita bahagia, seakan-akan kita membayangkan bahagia itu kalau kita sudah kaya raya, rumahnya megah, mobilnya mewah, sudah pangkatnya tinggi, panennya banyak. Ternyata itu salah. Justru sebenarnya kebahagiaan yang sejati adalah ada di dalam jiwa kita. Dan kebahagiaan yang sederhana itu bukan yang akan datang, tapi saat inilah kebahagiaan. Bagaimana agar diri kita bahagia saat ini? Tidak ada kecuali pintu gerbang agar diri kita bahagia, yaitu asyakur, bersyukur. Kalau detik ini kita tidak bahagia, itu bukti kita dalam keadaan kufur. Itu bukti bahwa kita tidak bersyukur kepada Allah. Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Coba bayangkan saudaraku sekalian, nikmat Allah, ilmu Allah, jika kita mau mensyukurinya, bahtera lautan yang ada samudra bumi ini dijadikan tinta, maka samudra lautan itu habis dan masih belum cukup untuk menulis nikmat Allah, untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Walau jina bimithlihi madada, kalaupun didatangkan lagi samudra itu berkali-kali, akan tetap habis. Ini bukti bahwa saudaraku sekalian, kita ini sengsara sebab terlalu banyak keinginan, tetapi sedikit untuk bersyukur. Maka harus kita balik, sedikitkan keinginan, perbanyaklah rasa syukur. Maka dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan itu. Bagaimana caranya? Pastinya wal asri wad duha wal laili wasyamas. Allah sudah bersumpah, Allah sudah berjanji demi waktu banyak di antara kita ini yang sering menyia-nyiakan waktu. 24 jam kita ini masih banyak kosongnya, masih banyak senggangnya, masih banyak mikir kehidupan dunianya. Hanya berapa menit kita berpikir tentang Allah, beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, ngaji kepada Allah. Ini yang membuat diri kita sengsara. Mau kapan lagi kita nggak bisa ngaji? Mau kapan lagi kita tidak bisa istiqomah puasa, baik wajib maupun sunnah? Mau kapan lagi kita tidak bisa menjalankan 5 waktu berjamaah di masjid? Mau kapan lagi? Mau
saat setelah mati kita baru taubat? Coba renungkan. Sudahkah kita ini 24 jam banyak amal salahnya atau banyak sia-sianya? Kami yakin di antara kita masih banyak lapangnya dan masih jauh dalam kebaikan-baikan yang kita lakukan. Maka saudaraku sekalian, hadirin, hadirat rahimakumullah, jangan pernah berhenti. Saat ini juga yang belum salat berjamaah, berjamaah. Saat ini juga yang belum bisa baca Al-Quran, segeralah belajar. Tidak ada waktu yang sia-sia dan tidak ada kata terlambat. Mari kita merenung sedalam-dalamnya. Jangan sampai kita ini banyak terlalu hiruk pikuk dengan keduniaan hingga sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak dekat kepada Allah. A'udzubillah, tsumma a'udzubillahi min dzalik. Saudaraku sekalian, hadirin, hadirat rahimakumullah. Terakhir, saat ini banyak di antara kita yang sangat penting yang menurut kami akan kedepankan dan seharusnya kita kedepankan. Apa? Kebahagiaan itu letaknya yang paling sederhana adalah dalam rumah tangga, keluarga kita. Maka yang kami pertanyakan, bagaimana anak istri kalian? Bagaimana anak istri kita? Sudahkah mereka taat? Sudahkah mereka istiqomah dalam beribadah? Sudahkah mereka bisa mengaji? Sudahkah istiqomah tahajud dan duhanya? Sudahkah anak kita mampu mengaji, menjalankan salat 5 waktu, dan menjalankan ketaatan kepada Allah? Ternyata, saudaraku sekalian, kami melihat fenomena fakta yang terjadi. Banyak orang tua sengsara, tidak bahagia, sebab karena anak-anak dan cucu mereka. Sebab apa? Satu, tidak beradab, tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak berkarakter. Kenapa? Karena ilmunya yang rendah, karena tidak memahami ilmu agama, ilmu Allah, ilmu secara umum, yang hanya dikaji ilmu dunia saja, tapi agamanya lemah. Berapa banyak di antara anak-anak membunuh orang tuanya, menyakiti orang tuanya, membuat sakit hingga sampai stroke ke orang tuanya? Berapa banyak? Kita lihat fenomena itu terjadi di mana-mana, tidak hanya di Pacitan, di Ponorogo, di Wonogiri, di Soloraya. Ribuan Pak SMA, SMP rusak moralnya. Maka kami berpesan, tidak ada alasan, tidak ada khawatir, tidak ada rasa takut. Wajib bagi kalian kalau ingin anaknya taat, ingin anaknya beradab, berakhlak dan bermoral, maka pesan kami yang pertama kali, lulus SD atau lulus SMP, segerakan masukkan ke pondok pesantren. Tidak ada jalan kecuali itu. Mau alasan apa? Mau mikir apa? Mau nangis apa? Lebih baik kita nangis saat ini berpisah dengan anak, ketimbang kita nangis di alam kubur, ketimbang kita nangis di hari tua kita, ketimbang nangis kita di akhirat kelak. Maka saya berpesan kepada ibu, bapak, kakek, nenek yang hadir di sini, yang punya anak cucu, jangan pernah ragukan. Segerakan masukkan ke pondok pesantren. Jika anak mempunyai akhlak, jika anak mempunyai agama, jika anak mempunyai ilmu, maka amalnya pasti akan baik. Baik kepada negaranya, baik kepada kedua orang tuanya, baik kepada masyarakatnya. Ini penting saudaraku sekalian. Ini yang harus kita renungkan. Tidak ada alasan. Maka hadirin,
Hadirat rahimakumullah. Singkat, kalau kita ingin ala inna auliya Allah, kalau kita ingin melihat para wali-wali Allah di muka bumi ini yang masih hidup, generasi kita, anak cucu kita menjadi wali-wali Allah, maka pesan saya, masukkan ke pondok pesantren, didik kuat agama mereka sehingga ilmunya kuat lahir dan batin. Dan jangan lupa, pesan kami, selesai dari pondok pesantren, segeralah dia kuliah untuk menyelesaikan skripsinya atau S1-nya. Selesai S1, segera lanjutkan ke S2. Jangan berhenti, selesaikan hingga sampai doktor, hingga sampai profesor yang ahli agama. Bukan ahli pencuri, bukan ahli garong, bukan ahli koruptor, bukan hanya ahli politik, tapi benar-benar semua politik, semua apapun ahli dalam agama, sehingga dia tidak akan mendustakan agamanya. Dia jadi pemimpin, akan menjadi pemimpin yang baik. Dia jadi hakim, dia akan menjadi hakim yang baik. Dia jadi petani, akan menjadi petani yang baik, karena mempunyai tonggak agama. Ini pentingnya agama, saudaraku sekalian. Semoga khutbah singkat ini bisa menusuk kalbu kita, mengukir jiwa kita, untuk menggetarkan anak cucu kita. Baik mau tidak mau, dipaksa atau tidak, harus kalian mengenyam agama. Jika tidak, tunggu sengsara yang kalian hadapi. Tunggu kesesatan kepada anak cucu kalian yang akan terjadi jika tidak mengedepankan Al-Quran, tidak mengedepankan ilmu agama, tidak mengedepankan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, ini pesan singkat kami. Semoga khususnya penduduk Pacitan ini tidak ada musibah lagi yang akan hadir. Biar tidak ada terjadi banjir bandang di sini, tidak terjadi tsunami atau gempa apapun. Satu syaratnya, taat kepada Allah, taat kepada Allah, sujud kepada Allah, takwa kepada Allah, jauhkan dari kemaksiatan. Sebab kemaksiatan itulah yang menjadikan murkanya Allah yang akan menggulung bumi ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama agar Pacitan ini menjadi baldatun thayyibah, negeri yang damai, Darussalam, menjadi negeri yang benar-benar rahmatan lil alamin, dan dijadikan keluarga kita, anak cucu kita menjadi anak yang saleh, salehah, alim alimah, mujahid mujahidah fi sabilillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segera bagi yang belum tobat, bertobatlah. Yang belum sholat, sholatlah. Yang belum bisa ngaji, ngajilah. Yang belum berpuasa, puasalah. Yang belum pondok pesantren, berpondok pesantrenlah anak cucu kita. Jangan berhenti di sini. Bergerak terus hingga sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka hubba wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yukarribu ila hubbik. Allahumma ahrimna ladzatal ma'asyati warzuqna ladzatat ta'atik ya Allah, warzuqna ladzatat ta'atik ya Allah, warzuqna ladzatat ta'atik ya Allah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa shifaan li kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna auladana wa talamidatina wa asatidatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahlina wa ahli Pacitan ya Allah
min ahlil ilmi walil syukri walil ibadah ilaika ya Allah walil ma'rifah walil qanaah walil Quran wal hadis walil hajj wal umrah ilal Makkahil mukarramah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana man la yazulu wa la yataghayyar. Subhana man la yazulu wa la yataghayyar. Subhana man la yazulu wa la yataghayyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Jazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.